Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musli dengan nomor induk mahasiswa 2019 012 056 kelas B Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah proses manufaktur. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut dan mesin milling, beserta dengan bagian-bagiannya dan cara pengoperasiannya. Mesin bubut adalah suatu mesin yang umumnya terbuat dari logam. Gunanya membentuk benda kerja dengan cara menyayat dengan gerakan utamanya berputar. Proses bubut adalah proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Bagian-bagian mesin bubut: 1. Kepala lepas. 2. Panel. 3. Selang kolen. 4. Cover. 5. Lampu. 6. Emergency stop. 7. Kepala tetap. 8. Handle. 9. Poros pembawa. 10. Poros transportir. 11. Eretan. Dan 12. Rem kaki. Cara kerja mesin bubut: benda diikat atau dipegang dengan suatu alat pemegang atau pengikat yang disebut cekam atau cuk. Cekam ditempatkan atau dipasang pada ujung poros utama mesin bubut dengan sambungan pasak atau sambungan ulir, sehingga benda kerja pada cuk ikut berputar pada saat mesin dijalankan. Pahat yang dipasang pada pengikat pahat disebut tulpus. Tulpus dapat bergerak sejajar dengan garis hati benda kerja atau membujur. Alat ini dipasang atas asutan atau eretan kecil yang diletakkan di atas asutan melintang atau crosslet, dan keduanya diletakkan di atas asutan membujur yang disebut pula support. Karena pahat beserta tulpus yang diletakkan di atas asutan melintang, maka pahat dapat bergerak melintang dan membujur, jadi muka tebal sayatan pada pahat dapat ditambah. Mesin milling. Mesin milling adalah salah satu mesin perkakas konvensional yang paling fleksibel dengan berbagai kemampuan proses permesinan. Banyak operasi rumit yang dapat dikerjakan oleh mesin milling, seperti penyayatan, pemotongan, finishing, pengindeksan, dan berbagai proses pemesinan lainnya. Mesin milling salah satu mesin dalam proses manufaktur yang sangat umum digunakan di workshop mesin dan industri untuk memproduksi part dan suku cadang dengan tingkat presisi tinggi dalam berbagai bentuk dan ukuran. Prinsip kerja mesin milling sendiri ialah pemotong akan berputar, kemudian menyayat dan menghilangkan bahan dari benda kerja yang terdapat pada arah sudut dengan sumbu pahat. Dengan bantuan mesin milling dapat dilakukan berbagai macam operasi dan fungsi mulai dari benda berukuran kecil hingga besar. Pada beberapa pengerjaan permesinan dengan menggunakan mesin milling, seringkali terdapat pengerjaan yang dapat dilakukan oleh jenis mesin milling tertentu. Terdapat beberapa jenis mesin milling dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Bagian-bagian mesin milling. 1. Base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian yang paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. Selain itu juga berfungsi untuk tempat pembuangan kulen yang tidak dipergunakan lagi. Bagian ini juga menjadi
beban untuk menopang mesin, jadi harus tahan dengan tekanan tinggi. Oleh karena itu, bagian ini terbuat dari besi yang dicor. 2. Badan atau kolom mesin. Bagian badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Posisi badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu dari fungsi bagian mesin ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut yang membawa meja dan sadel, lalu dijadikan sebagai dudukan sekaligus rumah atas roda gigi. Badan mesin ini juga menjadi salah satu patokan atau sumbu utama. Fungsi lain dari badan mesin yaitu tempat kedudukan atau penopang untuk bagian mesin lainnya, mulai dari spidol, motor penggerak, puli-puli, tuas, dan lain sebagainya. 3. Lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai dua buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Satu dari ekor tersebut berpasangan dengan sadel, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau badan mesin. 4. Sadel. Untuk sebagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau keni. Salam ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. Gerakan yang dihasilkan oleh sadel ini yaitu maju dan mundur hingga melingkar. Dapat pula dikunci ke bagian lutut saat dibutuhkan. 5. Meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur dengan bentuk T khusus untuk mesin milling yang universal. Meja dapat digeser dan diputar hingga 45 derajat. 6. Lengan atau arm. Letak dari lengan atau arm berada di bagian atas kolom mesin, baik pada mesin milling yang universal maupun horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung di ujungnya. Alur tersebut berpasangan dengan spindle. 7. Spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian mesin milling lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk abor pada mesin milling horizontal. Selama proses pengepresan, bagian motor penggerak dapat menggerakkan spindle. Jadi alat pemotong dapat berputar di ujung spindle. Ada sebuah slot yang berguna untuk menahan alat potong. 8. Arbor. Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atas spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan memegang alat potong atau pisau milling, serta dapat berputar searah dari pemakanan alat potong. Arbor ini pada dasarnya menjadi tempat kedudukan atau pisau fresh. Bagian yang satu ini juga dipasangkan dengan spindle. Jadi saat spindle berputar, maka arbor ini turut berputar. 9. Arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan bentuk ekor burung. Selain itu juga, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan
lengan mesin. 10. Milling head. Milling head terletak di bagian atas mesin press vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. Proses milling. Proses dari milling adalah menggunakan milling cutter sebagai pemotong bagian lapisan pada material. Milling cutter ialah sejenis alat potong rotari yang memiliki banyak sudut pemotongan. Milling atau penggilingan dan drilling pengeboran memiliki kesamaan dalam mekanik. Perbedaan pisau milling dan milling berputar pada porosnya dan maju ke arah material dan kembali pada posisi semula. Ketika pisau mundur kembali ke posisi semula ini berfungsi untuk menyingkirkan sisa potongan agar rapi dan presisi. Proses milling dengan hasil memuaskan akan tercapai jika perputaran pisau dan laju maju mundur pisau ke ujung material dipelankan, maka hasil pemotongan akan lebih bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.